Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu Sejarah Kebudayaan Islam SKI MTSMA Bapak Muhammad Syarif Khalili. Perkenalkan, nama saya Amalia Adiliani dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang nomor 1, jawaban nomor 1, A dan B. Masuknya Islam ke negara Spanyol. Usaha penaklukan Spanyol pertama kali dilakukan oleh Tarif bin Malik sebagai utusan gubernur Afrika Utara Musa bin Nusair, yang pernah dijelaskan oleh Bapak dosen Muhammad Syarif Khalili. Dengan 4 kapalnya menyeberangi selat yang memisahkan Maroko dengan Eropa, kemudian melakukan penaklukan. Setelah serbuan pertama, Tariq bin Malik Musa bin Nusair memerintahkan Tariq bin Ziyad ke Spanyol pada 711 dengan membawa pasukan sekitar 7.000 orang. Panglima Tariq bin Ziyad berhasil menguasai Jabal Tariq atau Gibraltar. Kala itu umat Islam berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Walid bin Abdul Malik 705 sampai 715. Setelah berhasil menguasai Gibraltar, pasukan Islam dengan mudah mampu menguasai kota-kota di Spanyol seperti Cordoba, Granada, Toledo, Sevilla, Zaragoza hingga Navarre. Pada abad ke-8, pasukan Islam telah menguasai seluruh Spanyol, Prancis Tengah, dan sebagian Italia. Oleh karena itu, Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair dianggap sebagai tokoh yang membawa Islam ke Spanyol pertama kali. Kemenangan pasukan Islam terbilang cepat disebabkan oleh beberapa faktor eksternal, seperti kerajaan Visigoth di Toledo yang intoleran kepada pemeluk agama selain Kristen. Perpecahan politik dan kondisi sosial ekonomi yang timpang pada akhirnya membuat kerajaan Visigoth mudah dikalahkan sehingga Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam. Setelah Spanyol berhasil dikuasai oleh Islam, Abdurrahman, keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri akibat revolusi Abbasiyah, mendirikan pemerintah baru di Cordoba pada tahun 756. Pemerintah dinasti Umayyah di Spanyol didirikan guna menandingi kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Pada masa kekuasaan Umayyah inilah Spanyol menjadi wilayah kekuasaan Islam yang sangat maju dan toleran. Pemerintah Bani Umayyah sangat menghormati hak-hak setiap orang untuk memeluk agama kepercayaan masing-masing. Selain itu, Cordoba menjadi kota metropolitan yang maju di Eropa saat itu karena sumbangannya di bidang ilmu pengetahuan. Menurut catatan sejarawan di Spanyol, pada masa kekuasaan Islam terdapat sekitar 700 masjid, 6.000 kastil, dan 70 perpustakaan. Kemajuan ilmu pengetahuan di Spanyol saat itu membuat banyak pelajar dan mahasiswa penjuru dunia untuk menuntut ilmu di Granada, Cordoba, Sevilla, dan Toledo. Selain itu, perkembangan Islam dan ilmu pengetahuan di Spanyol melahirkan banyak ilmuwan seperti Ibnu Rashid, Ibnu Khaldun, Al-Khatib, Ali Ibnu Hazm, Abdurrabi Al-Bakri, dan Al-Idris. Salah satu keajaiban dan simbol kejayaan Islam di Spanyol adalah pembangunan Madinah Al-Zahra, yaitu sebuah komplek mewah yang terbuat dari marmer, semen, dan oniks. Pembangunan Madinah Al-Zahra atau Medina Az-Zahra memerlukan
waktu sekitar 40 tahun dan menghabiskan sepertiga dari pendapatan ekonomi Cordoba. Imigran Muslim masuk Spanyol beberapa abad setelah kemenangan kembali umat Kristen. Perkembangan Islam di Spanyol menjadi tidak jelas. Barulah pada sekitar abad ke-20 muncul gelombang imigran Muslim memasuki Spanyol yang didominasi oleh orang Islam Maroko. Mereka kemudian membentuk komunitas-komunitas dan ditambah dengan kehadiran Muslim dari Amerika Latin dan Eropa Timur. Perkembangan Islam di Spanyol sekarang tidak begitu signifikan. Pada tahun 2016 terdapat 2 juta umat Islam atau sekitar 4% dari total populasi Spanyol. Lebih dari setengah dari umat Islam Muslim atau Islam di Spanyol adalah imigran tanpa kewarganegaraan Spanyol. Kendati demikian, perkembangan tersebut tetap dibarengi dengan bangunnya pusat keagamaan Islam di beberapa wilayah Spanyol. Demikian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.